Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah kali ini dengan eh, penggunaan statistik di dalam pengukuran ya. Nah, saya ulangi sedikit hubungannya dengan materi yang minggu lalu. Jadi minggu lalu kita tentang eksperimen ya. Mengapa saya beri sedikit pengantar tentang eksperimen? Karena pada akhirnya ketika kita melakukan penelitian, kita membandingkan ya satu hal dengan hal lain. Misalnya eksperimen itu untuk membandingkan treatment suatu metode X terhadap A dan B, atau X terhadap A nanti dibandingkan dengan rujukan paper lainnya gitu ya. Atau materinya A tapi pakai metode X dan metode Y gitu. Pokoknya kalau Anda bisa membandingkan sesuatu, ya berarti itu adalah eksperimen Anda ya. Nah, apa hubungannya dengan uncertainty dan pengukuran? Saat Anda melakukan suatu eksperimen, Anda perlu melakukan pengukuran atau penghitungan. Nah, kalau penghitungan mudah ya, jumlahnya saja. Kalau pengukuran itu kan dia continuous ya. Jadi seperti tinggi badan itu continue, sehingga terpaksa ada koma-komanya gitu. Nah, di situ ada ketidakpastian ya. Ya. Kalau dihitung kan mudah ya, tapi kalau kalau sudah diukur itu lebih sulit. Nah, demikian juga ketika Anda ada independent variable dan dependent variable, saat Anda setting independennya atau mengukur independennya itu ada ketidakpastian. Saat Anda eh, mengukur untuk yang Y-nya atau dependent-nya, itu juga ada ketidakpastian. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Ya, nah ini adalah materi berikutnya. Nanti saya share hasil rekamannya ya. Jadi ini materi berikutnya, kenapa yang ini? Bentar. Kayaknya ada yang salah. Materinya keliru. Sebentar ya. Yang saya buka harusnya PPT-nya. Baik, saya share lagi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang uncertainty, ketidakpastian ya. Pertama kita mengenali apa itu yang disebut dengan angka penting atau significant figures dan error ya, error. Kemudian kita akan membahas tentang presisi, akurasi dan resolusi, lalu sistematik dan random error, lalu bagaimana menghitung uncertainty dan bagaimana pengaruh uncertainty tadi terhadap perhitungan ya. Dikalikan, dibagi, dijumlah, dikurangi gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang presisi, akurasi, dan angka penting atau significant figures. Jadi, semua menghitung itu pasti ada ketidakpastiannya. Ya. Jadi, ada ketidakpastiannya. Ini dikarenakan apakah alat ukurnya, atau metode untuk mengukurnya, atau cara kita membandingkan, pasti ada ketidakpastian. Jadi itu semua bergantung pada alat untuk mengukurnya. Ya, kalau Anda mengukur panjang sebuah pesawat terbang secara keseluruhan mungkin dalam meter ya. Tapi kalau sebuah komponen mungkin dalam milimeter. Nah, ada lagi yang sangat detail lagi kalau presisi mungkin dalam nanometer ya. Nah, cara kita menampilkan hasil pengukuran itu kita harus peduli dengan yang disebut dengan angka penting ya.
angka mana yang harus dicatat. Kemudian angka itu akan bergantung pada kepresisian dari alat ukur ya. Kemudian bagian yang paling belakang yang ditulis biasanya adalah sesuatu yang tidak pasti ya. Jadi misalnya tinggi badan kita 173,5 ya, koma limanya itu yang tidak pasti, apakah koma 3, apa koma 9, atau tapi ditulisnya koma 5 gitu ya. Kita tahu bahwa yang paling belakang itu yang paling tidak pasti. Unless state otherwise, the uncertainty in the last digit biasanya adalah satu angka di bagian yang tidak pastinya itu. Jadi kalau bisa di 173,5 ya tidak pastinya jangan-jangan 173,4 atau 173,6 cm. Misalnya seperti itu ya, jadi biasanya ditambahin plus minus 1. Nah, di dalam pengukuran itu yang tidak yakin tadi harus diestimasi ya. Jadi misalnya 173, berapa ya harus Anda estimasi. Tapi diusahakan ya plus minusnya 1 tadi ya. Kita tahu bahwa dia 173,5 ya jangan ditulis koma 9 ya. Koma 5 aja plus minusnya 0,1 sehingga seakan-akan 173,4 sampai 173,6 ya. Wah, ini membayangkan sulit, nanti dilihat di tulisan saja ya. Kemudian ada istilah akurasi dan presisi yang pernah kita bahas juga di statistik ya. Ini berbeda ya, akurasi dan presisi itu. Akurasi itu adalah kesesuaian dengan true value ya. Jadi misalnya angka sesungguhnya adalah 160, kemudian ditulis 170, berarti dia tidak akurat ya, karena kita tahu yang true-nya adalah 160. Kalau presisi adalah kalau dilakukan berkali-kali, apakah dia menghasilkan sesuatu yang sama, itu namanya presisi ya. Agreement among several measurements of the same quantity. Jadi degree of agreement itu ya istilahnya konsistensi lah, seperti itu ya. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas. Akurat itu karena dekat tidaknya dengan angka kuningnya ini ya, dengan yang bagian kuning. Ya. Jadi ini karena kena yang kuning yang bawah ini. Yang bawah karena kena yang kuning, maka nah yang ini ya, yang ini nih. Ini disebut juga akurat. Ini jelas akurat ya. Nah, ini tidak akurat karena kuningnya nggak kena. Ini juga nggak akurat. Ya, inakurat. Tapi kalau presisi adalah seberapa mengumpul dia atau variansinya kecil ya. Kemarin sudah kita singgung bahwa variasi itu penting sekali di dalam pengukuran ya. Jadi alat yang bagus adalah alat yang variasinya kecil yang disebut dengan presisi ya. Ini presisi walaupun tidak akurat tapi dia presisi ya. Kemudian gambar kiri bawah ini akurat tidak presisi. Yang kanan ini sudah tidak akurat, tidak presisi lagi ya. Nah yang bagus adalah nomor 1 yang dicari yang presisi. Jadi sesuatu itu yang bagus yang presisi. Demikian juga kalau Anda kuliah itu IP Anda itu yang bagus tanda kutip adalah yang presisi gitu ya. Misalnya jelek terus atau bagus terus, itu lebih mudah di-treatment daripada kadang bagus, kadang jelek, kadang bagus, kadang jelek. Ini kenapa kita tidak tahu gitu ya. Tapi kalau dia selalu jelek gitu ya, tapi jeleknya itu ngumpul gitu, nilainya C terus. Nah, ini bisa di-treatment ini. Apakah cara belajarnya salah? Nah, biasanya belajar siang, mungkin harus diganti malam atau sebaliknya, atau banyak latihan soal sehingga Anda bisa sesuai dengan goal-nya ya, lebih akurat. Tapi kalau kadang Pak saya nilainya A, kadang saya nilainya E gitu. Nah, itu bingung itu kenapa ya? Kok bisa A atau E gitu. Jadi di dalam industri yang bagus itu sesuatu yang stabil dulu ya.
yang yang variasinya kecil atau disebutnya presisi. Demikian juga dengan alat ukur. Alat ukur yang bagus adalah yang presisi. Kemudian ada yang namanya systematic error dan ada random error. Ya. Systematic error itu begini, dia kalau salah itu punya tendensi, misalnya kalau kalau timbangan itu kurang terus itu, nimbang lagi kurang lagi, nimbang lagi kurang. Kita sudah tahu misalnya sebuah benda ini 1 kilogram gitu ya, pas ditimbang kok hanya 900 gram, 0,9 kilo gitu. Terus ada benda lagi beratnya 100 gram, ditimbang loh kok hanya 90 gram, ya. Selalu aja kurang gitu ya. Kalau selalu kurang pada tendensi tertentu, itu biasanya disebut systematic error. Ya. Systematic error berhubungan dengan akurasi. Kalau kita balik di sini, ini contoh adalah kesalahan yang sistemik ini. Dia selalu miring ke kiri bawah gitu ya. Ini ya yang gambar kanan kanan atas ini. Dia selalu miring kiri bawah. Ini ciri-ciri alat ukurnya mengalami error sistemik. Ya. Nah, kalau ini senapan, ini pembidiknya itu mengalami error sistemik. Jadi pembidiknya itu tidak akurat. Ya. Nah, caranya adalah dikalibrasi, pembidiknya dikoreksi, atau kalau Anda menembak harus agak ke kanan gitu ya, ke kanan atas, maka dia akan kena gitu. Ya. Nah, itu sistemik ya, sistemik itu memang alat ukurnya itu ada masalah gitu ya. Ini alat ukurnya. Maka biasanya systemic error itu berhubungan dengan akurasi. Lalu ada yang disebut dengan random error. Jadi kalau diulang-ulang hasilnya itu berubah-ubah gitu ya. Nah, ini urusannya dengan kepresisian ya. Alatnya tidak presisi. Kalau di gambar ini, alat yang tidak presisi yang bagian bawah ya. Dia itu saat mengukur kadang sesuai dengan aslinya, kadang tidak sesuai gitu ya. Nah, di sini ada variasi yang sangat besar, itu disebut dengan tidak presisi. Tidak presisi ya. Tidak presisi disebut dengan kesalahan random atau random error ya. Random error. Jadi kalau ciri-cirinya itu dia tidak presisi, biasanya itu random error ya. Cara melakukan pengukurannya yang salah. Kalau dia itu mengumpul angkanya, tapi tidak sesuai dengan yang sesuai kenyataannya, disebut systematic error. Biasanya adalah alatnya itu tidak dikalibrasi. Ya. Nah, apakah mungkin bahwa alat yang alat yang presisi ya, alat yang presisi itu mengalami random error. Oh iya, dia mengalami random error tapi kecil sekali variasinya. Ya semua itu mengalami random error tapi kecil sekali variasinya. Cirinya adalah kalau dia itu errornya itu diulang-ulang itu kemana-mana gitu ya. Nah itu ciri-ciri masalahnya di random error. Kalau dia itu mengumpul di salah satu sisi itu systematic error gitu ya. Systematic error. Nah, kemudian ada yang disebut dengan karakteristik dari alat. Ini yang disebut dengan resolusi dari alat. Resolusi alat adalah angka pengukuran yang paling kecil ya, increment ya. Misalnya penggaris, biasanya penggaris itu yang paling kecilnya itu dalam 1 mm ya, penggaris biasa ya, penggaris biasa. Tapi kalau misalnya kita penggaris kain atau ya alat ukur kain atau alat ukur yang besar, mungkin yang paling kecilnya 1 cm. Jadi kalau kain itu tidak sampai mili ya. Kalau beli kain 3 meter gitu ya, biasanya ya dia 3,1 atau 2,99 meter itu sudah cukup ya. Jadi tidak sampai milimeter.
Itu disebut dengan resolusi, kedetilan ya, kedetilannya seperti apa. Nah, bagaimana kita ingin mengkuantifikasi akurasi, presisi maupun resolusi? Akurasi ya, akurasi itu ya kita harus tahu angka sesungguhnya terlebih dahulu. Maka sesuatu dinilai akurasinya dengan cara dibandingkan dengan standar, nanti ketahuan dia akurat atau tidak, lalu dia dikalibrasi ya. Timbangan itu dikalibrasi, kemudian ya apapun sebelum dipakai untuk mengukur biasanya dikalibrasi dulu supaya hasil pengukurannya akurat, sesuai atau representatif terhadap angka yang seharusnya ya. Jadi biasanya dia dibandingkan dengan predefined standar. Contohnya misalnya 1 detik, oh 1 detik itu adalah berapa itu, atom cesium bergetar sekian juta kali gitu kan ya, itu dibikin standarnya. Atau 1 gram itu apa, itu dibikin standar. Nah itu biasanya kita bicara akurasi. Akurasi supaya akurat dikalibrasi terlebih dahulu. Nah, kemudian resolusi tergantung pada alat ukurnya, tergantung pada kasusnya ya. Kalau kita menimbang pasir gitu ya untuk bangunan itu ukurannya kubik, meter kubik ya. Tapi kalau kita itu obat, ukurannya miligram ya. Kalau kita bumbu dapur ukurannya gram. Nah, itu beda-beda. Oh, maka alat yang dipakai untuk mengukur beda-beda karena tujuannya beda ya. Sedangkan kalau presisi itu adalah cara kuantifikasinya adalah diulang-ulang berkali-kali ininya, pengukurannya dengan menggunakan statistik ya. Jadi contohnya yang ini untuk mengetahui presisi atau tidak, dia dilakukan percobaan atau pengukuran berulang-ulang lalu kita lihat konsistensinya. Kalau dia menyebar berarti presisinya rendah. Ukurannya dalam statistik ya, standar deviasi. Kemudian kalau dia bagus ya dia ngumpul ya, standar deviasi kecil, ini standar deviasi yang besar. Jadi dibahas lebih detail di statistik ya. Nah, sekarang berbagai tipe error ya. Tipe error. Jadi error itu yang dimaksud adalah hasil pengukuran berbeda dengan true value ya. Jadi contoh lagi gambar tadi. Nah, kalau kuning dianggap sebagai true value-nya, ini yang di merah ini adalah error gitu ya. Ini error semua ini. Demikian juga yang kanan atas ini juga error ini, tapi ini yang ini systematic error, yang ini yang kiri bawah random error ya. Nah, yang gambar kanan bawah ini sudah systematic error sekaligus random errornya besar. Jadi ini jelek sekali ini hasil pengukurannya. Yang kiri atas precise dan akurat ini berarti bagus ya. Random errornya kecil, akurasinya tinggi ya. Jadi precise dan akurat gitu ya. Dan systematic errornya nggak ada, random errornya juga kecil. Itu artinya akurat dan precise. Ya. Ya, balik lagi itu ya. Nah, jadi yang disebut dengan error adalah perbedaan antara hasil pengukuran dengan yang seharusnya. Ya. Illegitimate error adalah kesalahan karena prosedur. Ya, kesalahan karena prosedur. Misalnya ada percobaan, cara mengukurnya sudah benar, cara ngambil datanya sudah benar, tapi urutan urutan prosesnya terbalik misalnya. Sehingga hasil akhirnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu juga disebut error ya. Error karena illegitimate ya. Jadi error karena prosedur. Atau
urutannya sudah benar, cara membaca skala salah. Itu berarti yang salah orangnya itu, prosedur membacanya salah, itu juga error ya. Kemudian kalkulasinya salah ya, jadi itu memunculkan error juga. Ini harus hati-hati ya, ada error yang seperti ini. Ada error yang natural, yaitu bias, error ya, atau systematic error dan random error tadi ya. Ini natural dalam arti si alat itu memang belum dikalibrasi ya. Misalnya offset error ya, misalnya ini nih, repeated measurement, pressure in different interval from calibration. Oke, jadi dia itu karena kondisinya tidak sesuai dengan yang ideal, gitu ya. Nah, itu terjadi misalnya alat ukurnya bisa memuai, itu juga error, menyebabkan error itu, atau mengkerut, dia bisa menyebabkan error. Systematic error can be reduced through calibration. Tadi itu ya, dikalibrasi dulu. Supaya yakin nih, suhunya sudah benar, sehingga alatnya itu berfungsi sesuai dengan kondisi yang seharusnya, kondisi idealnya, lalu dia di-setting dulu, dikalibrasi, sehingga kalau dia mengukur sesuatu, dia benar gitu ya. Faulty equipment ini ya, ini adalah systematic error yang, ini sebenarnya nggak nyambung dengan sebelumnya. Systematic error karena alatnya itu memang sudah mulai cacat, rusak. Jadi begini misalnya Anda me mengu apa, menghitung literan air ya, literan air. Kalau zaman dulu itu, kalau sekarang mungkin nggak kebayang ya. Beli beras begitu ya, beli beras tuh ada mangkoknya itu untuk menakar beras ya. Kalau zaman dulu seperti itu di pasar ya, ditampung di suatu kayak mangkok begitu, nanti ditapis, nah itu 1 kilogram misalnya seperti itu ya. Nah itu atau 1 liter. Nah bisa saja si mangkok itu penyok gitu, penyok di bawahnya atau di sampingnya. Sehingga walaupun dia itu ditakar dengan cara yang sama, yaitu dimasukkan semua berasnya ke dalam cawan itu, mangkok itu kemudian diratakan, sebenarnya karena dia penyok, maka totalnya itu tidak lagi 1 liter gitu. Jadi dia cacat alatnya. Nah, ini contohnya kalau selalu kok 3% lebih tinggi, ya ini berarti cacat alatnya itu ya. Jadi bisa karena belum dikalibrasi, bisa dikalibrasi tapi sebenarnya alatnya sudah cacat. Misalnya penggaris, angka nolnya itu apa ya, sudah aus gitu. Sehingga dia sebenarnya sudah hilang 1 mili gitu. Kan tidak tahu kan. Nah, setelah dilihat-lihat, loh ini nolnya ternyata tidak betul-betul nol. Nah, selalu kok kurang, ternyata nolnya sudah rusak gitu ya. Kemudian human error yang konsisten. Ya, disebut dengan observer bias. Misalnya Anda menggunakan apa ini? Anda itu pakai kacamata gitu ya, dan kemudian melihat angka-angka skala itu jadi entah karena dia terdistorsi gitu, jadi meleset 1 mili gitu. Selalu kalau orang itu yang ngitung itu, yang mengukur selalu meleset 1 mili. Nah itu jangan-jangan karena kacamatanya atau pegangnya itu terlalu rendah atau terlalu tinggi sehingga ada paralaks ya. Nah, itu juga disebut dengan systematic error. Jadi ada 3 hal, belum dikalibrasi, alatnya rusak, atau cara menggunakannya selalu salah gitu. Ini terjadi systematic error. This type of error cannot be evaluated directly from the data, but can be determined by comparison to theory or other experiments. Artinya dia diketahui setelah dibandingkan dengan suatu standar yang sudah dianggap benar ya, semacam kalibrasi. Ini biasanya kalau dihitung sebelumnya selalu angkanya 10, ini kenapa saat percobaan angkanya selalu 10,5 gitu ya. Oh ya berarti itu ada systematic error. Baik, kemudian nah
random error ya. Random tadi itu yang tidak jelas ya, kadang loncat kanan, kiri, atas, bawah gitu ya. Random atau disebut juga stochastic atau precision error. Error terjadi karena percobaan. Misalnya variabelnya sebenarnya sudah berusaha kita bikin sama, tapi tentu saja tidak bisa kita kendalikan ya, pengaruh suhu, cahaya, apa terserah nggak tahu kita ya. Nah, uncontrolled variables ya. Sehingga hasilnya itu ketika mengukur 10 kali angkanya berbeda-beda. Nah, naturalnya memang seperti itu. Tapi kalau kondisinya persis sama, terus cara kita melakukannya bagus ya, sehingga sistematik error-nya juga hilang gitu ya. Itu kalau alatnya presisi ya hasilnya akan sama gitu. Jadi kalau di hasilnya berubah-ubah, nah mungkin karena ada uncontrolled variable atau variasi di prosedurnya. Prosedurnya berubah-ubah ya. Cara kita melihat alat ukur, karena dipegang tangan kadang lebih tinggi, lebih rendah. Tapi kalau diletakkan di suatu tempat, nah terus mata kita juga di suatu tempat, nah mungkin dia akan prosedurnya jadi lebih ketat ya, sehingga hasilnya sama. Nah, kalau kita bicara random error ini, kita berhubungan dengan statistik ya, random error. Karena random error itu bicara tentang variasi, ya, varians ya. Kalau systematic error, kita bicaranya kalibrasi ya. Kalau random, kita bicaranya statistik. Oke. Nah, ini contohnya nih. Misalnya kita membuat suatu pengukuran, ini adalah angka X-true ya, angka X-true. Kalau dalam angka misalnya ini 100 gitu ya. Dan kita mengukurnya selalu dapatnya adalah 150 gitu ya. Terus kita ukur lagi 155, 145 dan seterusnya membentuk ini nih. Membentuk histogram seperti ini. Jadi ada kalau digambarkan seakan-akan mengumpul semua perhitungannya di daerah sini, tapi ada juga yang lebih sedikit ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya gitu ya. Nah, ini menggambarkan adalah rata-ratanya ini dibandingkan dengan sesungguhnya disebut dengan sistematik atau bias error. Jadi aslinya 100 hasilnya seharusnya, tapi selalu terukur 150, berarti sistematik error-nya adalah 50 ya, dalam senti misalnya sentimeter. Gede banget itu ya. Nah, ya. Misalnya, pokoknya ada sesuatu yang tidak seharusnya. Bendanya 1 meter selalu diukur 150 ya, ini ekstrim aja contoh. Nah, 150 itu sendiri kalau diukur berkali-kali, kadang-kadang ya 145, 155, dan seterusnya. Nah, variasi ini disebut dengan random atau precision error. Ya. Nah, kalau kita jatuh di pengukurannya di sini suatu ketika ya, nah, misalnya satu sampel di sini ya, ini total errornya adalah ya jadi lebih banyak yaitu systematic error ditambah dengan random errornya. Ya. Nah, bagaimana kalau sudah kita kalibrasi ya? Kalau sudah dikalibrasi, nah ini nanti akan bergeser ke true-nya ini, hilang yang sistematiknya ini. Jadi nanti bentuknya ada di sini misalnya gitu ya. Ya. Nah, oh ini gambarnya. Nah, nanti jatuhnya di sini, misalnya seperti itu ya. Oke, itu tentang oh, tentang bias presiden dan total error ya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan sudah terbayang. Nanti videonya saya kasih linknya juga di MS Teams ya. Nah, sekarang kita bicara tentang ketika kita mengukur dan kita sudah tahu akan ada error itu, jadi kita lebih hati-hati. Nah, sekarang apa yang dicatat ketika kita mengukur? Ya.
berapa angka yang perlu kita catat. Itu yang disebut dengan significant figures ya. Significant figures itu adalah angka penting yang harus dicatat. Contohnya misalnya ini kita mengukur yang A ini ya. Ukur yang A ini berapa ini? Ya kita tahu ini kalau dalam milimeter adalah kira-kira adalah 27 ya 28,5 milimeter ya. Nah, kan komanya ini kan kita tidak tahu detailnya kan. Kalau kita zoom lagi, jangan-jangan bisa ternyata ada ukuran yang lebih kecil lagi misalnya ya. Berarti kita tahu bahwa harusnya 0,550 ya. Tapi kalau kita di sini ketidakpastiannya setengahnya dari ukuran ini. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Jadi tergantung dari resolusi alat gitu ya. Resolusi alat. Nah, kalau kita mengukur menggunakan tabung seperti ini, Bu Red, maka yang dipakai adalah titik terbawahnya ini. Nah, kadang-kadang kita kan tahu juga ini ada skalanya. Jadi ini berapa? Ya, kurang 1,5 mili gitu kan ya, mungkin ya seperti itu ya. Jadi di bagian titik yang paling paling bawahnya ini ya. Nah, tapi angka pentingnya adalah sampai 0,5-nya di sini ya. Nah, bagaimana cara kita menghitung significant figures tadi itu ya. Ya. Jadi ini akan saya tunjukkan dalam bentuk film ya. Nah, tolong ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Hello, this is Mr. Faribaugh, and today I'm going to be teaching you about significant figures. Let's start by taking a look at a measurement. On this ruler, every line is worth 1 centimeter. So we must estimate the final digit to the 10th place. In this case, I would estimate the length of this object as 2.4 centimeters. Therefore, this measurement would have exactly 2 significant figures, or 2 sig figs for short. Let's take a look at the same object but measured on a more precise ruler and see what happens to the number of sig figs. Now this object would be measured as somewhere between 2.4 centimeters and 2.5 centimeters. So by adding the estimated digit out to the 100th place, we might get a length of 2.45 centimeters. This Ya, kita lihat bahwa dengan resolusi yang lebih tinggi, maka angka pentingnya bertambah ya, dari 2 menjadi 3. Karena angka yang paling belakang, yang 5 tadi adalah yang taksiran itu. Ya, kira-kira setengahnya di antara 2 garis itu ya. measurement is more precise and has 3 sig figs. Now let's take a look at what would happen if the length of the object falls exactly on the line. Should we call this measurement 2.4 centimeters? No, in this case we must still add an estimated digit out to the 100th place, but if it falls exactly on the line, we simply add a 0. So the number. Nah, coba kita perhatikan ketika tepat pada garis, karena sesungguhnya angka terakhirnya itu seharusnya adalah angka tebakan, maka tetap kita tahu bahwa harus dikasih angka 0 ya. Karena kalau yang tebakan murni kan kalau angka 4 yang tebakan kan yang kasus tadi nggak ada garis milimeternya ya. Kalau ini berarti 2,40 gitu ya menulisnya. Nolnya itu penting karena itu menunjukkan tepat pada
2,4 cm. Di situ ditulisnya 2,40 cm. Artinya 0 yang ketiga itu, angka yang ketiga, angka yang penting. 2.40 centimeters is more precise than merely 2.4. This measurement has 3 sig figs. In this example, we have an estimate of the number of people that are in the United States. 312 million people. We know that this measurement is not exact down to the last person. So how many sig figs should this number have? It has 3 sig figs, which means that the final 6 zeros in this number are not significant. In this example, from a swimming event back in 2008 during the Summer Olympics in Beijing, the difference between the gold medal and the silver medal was a mere 1/100th of a second. Both of these measurements, 50.58 and 50.59, have exactly 4 sig figs, but that final 1/100th of a second was very significant in this race. So what is a significant figure? It is a digit that has meaning in a measurement or calculation, and you should realize that a number or a measurement should have the same number of sig figs whether it is written in scientific notation or regular notation. Out of all of the digits 0 through 9, the numbers 1 through 9 will always be significant, and the number 0, it depends. Sometimes it is significant and sometimes it is not. Here are 3 examples of where zeros may happen to fall in a given measurement. They can occur at the beginning, leading zeros. The zeros can occur in the middle of a number, captive zeros, and the zeros can occur at the end, trailing zeros. According to the rules for significant figures, leading zeros are not significant. So all of the measurements in the first column would have exactly 1 sig fig because these leading zeros do not count. Captive zeros are considered to be significant. All of the measurements in the middle column have exactly 3 sig figs. Now trailing zeros, it depends. It depends on whether or not a decimal is present or absent, and we'll take a look at both examples. When there is no decimal point, the trailing zeros are not considered significant. So a measurement of 40, 500, or 80,000, all of these measurements would have only 1 sig fig. If you were to write 80,000 in scientific notation, it would still only have 1 sig fig, written as 8 times 10 to the 4th power. Now let's take a look at what happens when there is a decimal point. Now the trailing zeros are considered to be significant. 4.0 has 2 sig figs, 5.00 has 3 sig figs, and 800.0 has 4 sig figs. If we were to write 800.0 in scientific notation, it would have to contain 4 sig figs. So therefore, the number would be written as 8.000 times 10 to the 2nd power. Here is a rule that will help you determine whether or not the numbers are significant or not. We have the Atlantic and the Pacific rule for determining sig figs. Okay, if a decimal is absent, we're going to start counting the sig figs on the right side of the number. A for absent, A for Atlantic. Consider the number 105,000. A decimal is absent, so we start counting on the Atlantic Ocean side. And if there are any zeros on that side, we skip over them. Once we get to a non-zero digit, we would count every single digit from that point on. Therefore, this measurement, 105,000, has exactly 3 sig figs. Now if a decimal is present, we start counting the sig figs on the Pacific Ocean side of the number. In this case, the number is 0.0050.
Once we skip over the leading zeros on the left side of the number and we come to a non-zero digit, we count every single digit from that point on. Therefore, this measurement has exactly 2 significant figures. Ya, tadi itu Atlantik dan Pasifik itu A itu absen. Jadi tidak ada komanya. Komanya absen gitu. Kalau P itu Pasifik itu komanya present ya. Kalau komanya present, hitunglah dari sebelah kiri kan, Pasifik tadi kan. Kalau komanya absen tidak ada, hitunglah dari sebelah kanan. Koma di sini kalau di notasi Amerika ya titik ya, maksudnya titik ya. Bukan komanya ini. Jadi titik, kalau ada titik atau koma desimal kalau di kita di Indonesia. Nah, kalau ada komanya itu kita ngitungnya coret semua yang ada di sebelah Pasifik, jadi sebelah kiri itu dicoret-coret. Nanti sisanya itu adalah yang signifikannya. Ya, coba saya. Nah ini tadi kan ya, ini kan komanya atau present itu ya, present karena dari kalau present P kan Pasifik itu coretlah semua sampai. Nah ini berarti tinggal 2 ini signifikan numbernya. Itu hanya supaya mudah ingat ya. Kemudian dilanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kali jumlah bagi gitu ya. Nah, itu kalau dikalikan nanti bagaimana? Kalau dijumlahkan nanti Significant bagaimana? figures. Now I'd like to talk about what happens when there are calculations involving multiplying or dividing. If you have measurements and you have to round off your final answer to the proper number of sig figs, it's important to discuss how we do this. Step 1, we do the math. The multiplication or division is done on the calculator and we don't round off our final answer. Then we look at which measurement has the fewest number of sig figs, and we round off our final answer so that it has the same number of sig figs as the measurement chosen in step 2. Ya, jadi kalau misalnya perkalian atau pembagian, lakukan saja apa adanya. Setelah itu total signifikan figures, angka pentingnya, itu pilih yang paling sedikit. Jadi kalau yang satunya itu 4 angka penting, yang satunya itu 3 angka penting, setelah dikalikan atau setelah dibagikan ya antara kedua angka itu, maka dibulatkan menjadi yang paling sedikit 3 angka penting ya. Jadi selalu ya dipilih yang sedikit ya. Nah, kalau dikalikan dengan exact number itu tidak berubah nanti ya. Tidak berubah jumlah angka pentingnya. And by the way, as we talk about rounding off our answers, it is based on measurements, which are not the same as exact numbers. So if you had a calculation involving dozen, where 1 dozen equals 12, those are exact numbers, and you would not round off your final answer based on one significant figure. 1 inch equals 2.54 centimeters. 1 mole of carbon is equal to 12.0107 grams. These are all examples of known facts in either math or science, and these are exact numbers, which will have unlimited number of sig figs. They will not affect the way we round off our final answer. All right, in this example we have an index card that is measured for its length and its width. 7.6 centimeters and 12.7 centimeters. We're going to calculate the area by multiplying length times width. Nah, ini kita tahu yang satu 3 signifikan, yang satunya lagi 2, maka hasil akhirnya nanti hanya 2 signifikan. 7.6 times 12.7 is equal to 96.52 square centimeters. Now we take a look at which measurement has the fewest number of sig figs. In this case, since 7.6 has only 2 sig figs, then our answer must have only 2 sig figs. The number is 96.52,
we look at the digit next to the 6 and decide that it is a 5. We're going to round up in this case. So the answer is not 96, but rather 97 square centimeters. In our next example, we are going to calculate the density of an object. The mass is 8.44 grams, and the volume is 19.65 milliliters. To calculate density, we divide mass divided by volume, and we get 0.4295165 grams per milliliter. Considering that the 8.44 grams has the fewest number of sig figs, then we must round off our answer to have exactly 3 sig figs. Since the leading 0 is not significant, we start with the 4, and then the 2, and then finally the 9. It must be rounded up. Because the next digit after the 9 is a 5, we round up that position. So our final answer, when rounded, is not going to be 0.429, but rather 0.430 grams per milliliter. Well, hopefully this video helped you to understand what exactly significant figures are, how to calculate the number of significant figures in a given measurement, and how to round off your final answer in a calculation that involves multiplying and dividing. Ya, itu gambaran singkat ya, penjelasan singkat tentang signifikan figures ya, angka penting. Jadi tadi ada leading, captive, dan trailing ya. Nah, Anda bisa lihat lagi nanti di videonya ya. Jadi kalau non-zero selalu oke, kalau zero itu tergantung, kalau di tengah itu pasti dipakai, kalau di depan nggak dipakai, kalau di belakang koma dipakai. Ini ada 4, nah ini bukan belakang koma ya, 3050 hanya 3, hanya 3. Nanti kali 10 pangkat 3 gitu ya, misalnya seperti itu. Hanya nanti ditulisnya 3,05 kali 10 pangkat 3 ya. Jadi yang penting cuman ada 3. Tapi kalau ada titik ini maksudnya adalah titik di belakangnya ada ya nolnya nggak ditulis soalnya sama dia ya, berarti ya 4. Jadi titik ini menjadi penting. Kalau ada titik 0, ya berarti kita sudah yakin bahwa di belakangnya ada nolnya lagi, berarti adalah 5 signifikan signifikan figures ya. Ini adalah yang tadi di pembulatan kurang dari angka 5 itu pembulatan ke bawah, 5 dan ke atas, pembulatan ke atas ya. Oke ya, jadi contohnya ini angkanya 3, 4, nah 4 diturunkan jadi cuman 6, 8, 3 ya. Itu sudah tahu lah kalau itu. Exact number tidak usah itu karena dia angka-angka penting ya. Semua penting ya kalau exact number, nggak usah diubah lagi ya. Jadi misalnya 1 kilo adalah 1000 gram ya, ini angka exact number ini. Ini enggak semuanya jadi penting karena sudah ada statusnya yaitu gram dan yang lain-lain. Oke. Nah, ya ini eksak ya, jadi ini contoh-contoh saja. Nah, misalnya panjang, massa, volume, ini exact number ya. Nah, calculation-nya tadi sudah dijelaskan juga. Pertama, kalau perkalian itu dan pembagian itu dipilih yang signifikan number-nya itu paling kecil. Jadi di sini 2, di sini ada 3, jadi nanti dipilihnya hanya 2. Ini ya yang penting ini ya. Yang penting yang belakangnya. Oke. Oke ya. Jadi jangan keliru ya. Ini tuh 3 karena yang dihitung yang setelah titiknya kan, karena yang depannya kan boleh dicoret. Ini kan tadi Pacific tadi ya. Present ya, present. Jadi ya. Maka ini 3 ini 2 karena bergantung yang poin 4.5. Ini 290 ya.
Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan, nanti result is limited by the number with the smallest number of significant decimal places. Yang dilihat itu adalah decimal place-nya. Nah, jadi kalau penjumlahan pengurangan, itu bukan jumlah signifikan numbers-nya, tapi adalah jumlah signifikan di belakang komanya. Oke, contoh nih. Jadi misalnya round answer to the same decimal place ya. Jadi smallest number significant decimal place. Oh, yang ini tidak ada 0 decimal place. Yang ini adalah 1, jadi tetap yang dipakai yang nggak ada, yang 0 ya. Jadi dipakai ya. Ini di istilahnya di rounded untuk adding and subtracting numbers ya. Nah, bagaimana kalau ada perkalian dan penjumlahan? Ya selesaikan dulu perkaliannya, di rounded dulu, baru kemudian dijumlahkan, nanti lihat yang desimalnya paling kecil ya. Ya. Jadi ini tidak ada desimalnya, ya berarti yang akhirnya tidak ada desimalnya. Nah, contohnya ini desimalnya hanya ada 1, ini ada 3, ya akhirnya setelah dijumlahkan di-rounded ke hanya 1 ya. Totalnya jadi 3 significant figures ya. Tapi sebenarnya yang membatasi adalah karena yang ini hanya 1 desimal deh ya. 1 angka di belakang koma. Nah, kalau multiplikasi dan division tadi adalah yang jumlah significant figures-nya. Jadi ini dipaksa harus hanya 2 ya. Karena ini 2 significant figures. Ini ada perbedaan ya. Perhatikan kalau yang penjumlahan pengurangan hanya masalah di belakang komanya. Kalau perkalian dan pembagian itu jumlah significant figures yang terkecil. Oke, jadi itu adalah sekilas bagaimana kita bisa melihat bisa mengukur dan memberikan angka pentingnya ya. Nah, ini lebih mendalam sedikit tentang error dan uncertainty. Tadi kan kita sudah mengenal jenis error, systematic dan random error ya. Ada juga illegitimate error, itu karena itu ya itu seharusnya tidak terjadi lah ya karena salah prosedur dan yang lain-lain. Tapi yang sering terjadi adalah random error, itu natural dari resolusi alatnya, dan kemudian systematic error karena ada cacat atau tidak kalibrasi gitu ya, atau kesalahan secara sistematik dari penggunaan ya. Ada random error, jadi tadi itu kalau diukur berkali-kali dia hasilnya beda-beda, itu disebut random error. Systematic error itu dia punya tendensi tertentu ya. Oke. Nah, ini tadi sedikit mengulang di dalam eksperimen systematic error biasanya karena mistake ya, karena kesalahan prosedur. Kemudian ini bisa dikurangi dengan control through skill of experimenter. Jadi yang mengukur itu harus terlatih gitu ya. Nah, ini misalnya temperature change cause clock drift, ini mempengaruhi jamnya ya. Terus running sesuatu harusnya di clear dulu ya, dibersihkan dulu, atau kalau di komputer di clear cache ya. Sebenarnya yang random error biasanya adalah karena pengulangan ya, diukur dari pengulangan. Ya. Biasanya kalau dia unbiased, dia itu posisinya itu kadang lebih sedikit, kadang lebih banyak, lebih tinggi, lebih rendah gitu ya. Tapi kalau di salah satu selalu lebih rendah, itu pasti ada systematic error-nya. Ya. Selain ada random error-nya, dia ada systematic error-nya gitu ya. Nah, kemudian random error muncul karena limitasi dari alatnya, kemudian cara reading-nya,
Kemudian memang random proses dalam percobaan itu naturalnya ya ada yang tidak bisa kita kontrol sehingga hasilnya ya berubah-ubah. Nah, untuk menanganinya kita untuk random error dengan statistik ya. Sedangkan kalau systematic error tadi dengan kalibrasi ya. Nah, ini gambar yang lain lagi, ini adalah resolusi berapa berapa detil si angka-angka itu kalau dibandingkan ini adalah resolusi. Presisi itu bicara tentang lebarnya ini, istilahnya variasinya. Akurasi itu adalah jika dibandingkan dengan true value atau reference-nya ya. Oke, itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung uncertainty? Nah, pertama kalau dia itu kan kalau kita mengukur itu disebut satu kali pengukuran ya. Itu sendiri kan ada angka yang harus ditebak tadi itu. Karena alat ukurnya kan resolusinya tertentu ya, ada yang sangat tinggi, ada yang sangat rendah, sehingga angka pentingnya beda-beda gitu. Nah, yang disebut dengan measurement uncertainty using non-statistical itu adalah sesuatu yang dituliskan karena hasil pengukuran gitu ya. Contohnya begini nih. Misalnya, mengukur waktu pakai stopwatch, kan tangan kita itu bergeraknya kan agak goyang sedikit ya. Nah, biasanya ditaksir kira-kiranya dia berapa ya, plus minus 1 second. Plus minus setengah second bisa nggak? Kayaknya agak susah ya, karena tidak ada catatannya 4,5 sampai 5,5 second. Yang ada 4 atau 5 atau 6. Kayaknya 5 deh plus minus 1 gitu. Nah, itu yang lebih mudah ya. Ya. Nah, ini disebut absolute uncertainty karena setengah second itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya pakai penggaris itu akan beda lagi ya. Jadi ada random uncertainty, ada systematic error, ya, ada reading uncertainty. Ya, uncertainty bahasa lain dari error sebenarnya ya. Error sendiri menimbulkan ketidakpastian, tapi ada uncertainty itu ada dikarenakan reading uncertainty. Ya. Nah, kalau misalnya uncertainty karena random itu karena kita melakukan pengukuran berkali-kali gitu kan ya. Jadi random uncertainty itu adalah biasanya setelah diukur berkali-kali, maksimum pembacaannya berapa, minimumnya berapa, terus dibagi berapa kali percobaannya, kayak rata-rata lah begitu ya. Rata-rata itu melesetnya berapa gitu. Random uncertainty. Taking more measurement will help eliminate or reduce random uncertainty. Ya, itu prinsip dalam statistik. Makin banyak data berarti randomnya itu saling cancel gitu ya. Kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah, kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah. Makin banyak itu dia saling meng-cancel, maka dia mendekat ke nilai rata-rata tengahnya ya, itu yang sesungguhnya. Nah, biasanya adalah the mean ya, mean. Ya. Kecuali ada outlier yang aneh sekali, itu biasanya kita buang, atau bisa juga menggunakan median, tapi median itu prosesnya lebih panjang ya. Lebih baik kita buang aja yang outlier, lalu kita rata-ratakan. Oke. Nah, ini ada contoh. Misalnya ini ya. Misalnya pengukuran sebuah kartu. Nah, panjangnya 209 mm, 210, 209 mm, 210 dan 200 mm. Ini nggak tahu ini. Tiba-tiba ada yang 200 mm ya. Jadi berapa yang sesungguhnya hasil ukurnya itu ya kita rata-ratakan dengan namanya mean length ya. Dapat. Nah, kemudian uncertainty-nya ini mean length segitu ya, 208. Nah, nanti kita bisa memberikan apa ini? Give the mean the same number of significant figure as measurement. Oh, ini dia mengingatkan bahwa karena ini 3 angka penting, maka hasil rata-ratanya juga 3 angka penting. Ya. Kemudian sekarang uncertainty-nya adalah yang paling tinggi dikurangi paling rendah dibagi jumlah pembacaannya gitu kan ya. Jadi 210 dikurangi 200 dibagi 5, 2 mm.
Sehingga penulisannya menjadi seperti ini. 208 mm itu adalah rata-rata tadi, plus minus 2 mm. Nah, ini adalah cara menuliskan ketidakpastian. Ini penting ya. Nanti kalau eksperimen harus dituliskan gitu ya. Ya, ini disebut dengan absolute uncertainty. Nah, ini contoh kalau ada data seperti ini berapa ya, itu dirata-ratakan terus dikurangi yang maksimum minimum dibagi 4. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, perhatikan bahwa ini mengikuti angka pentingnya ini kan, ini angka pentingnya kan. Jadi yang paling belakang ini sebenarnya mewakili yang paling belakang dari nilai rata-ratanya ini adalah yang tidak pastinya kan. Jadi antara 9,81 sampai 9,85 gitu. Oke, itu ya. Kalau systematic error, nah ini biasanya adalah alatnya rusak, salah cara eksperimennya, biasanya konsisten salah satunya, apakah tinggi atau lebih rendah dari aslinya. Nah, itu contohnya begini nih. Wah, ini paralaks ya, jadi melihatnya itu miring gitu ya, lebih atas, lebih bawah, sehingga angka yang terbaca itu salah gitu ya. Yang benar harus tepat, ya, tepat seukuran dengan mata. Nah, ini paralaks ya, disebutnya paralaks. Nah, kemudian paralaks itu bisa dikurangi kalau kita mendekatkan ya, tapi kadang-kadang itu sulit ya. Kita harus aware bahwa jarak antara yang diukur dengan alat pengukurnya itu bisa menimbulkan paralaks ya. Jadi ya harusnya narrow ya, harusnya narrow. Tapi ya kadang-kadang kondisinya tidak memungkinkan ya. Nah, kalau selalu error ya ciri-cirinya ya kita tahu loh kok angkanya selalu rendah gitu ya dibandingkan dengan hasil kelompok lain. Nah, itu mungkin Anda mengalami systematic error. Nah, yang juga sering terjadi zero error. Jadi nolnya itu tidak jelas gitu. Ya. Jadi nolnya itu meleset karena alatnya sudah rusak. Ya. Maka ini harus dikalibrasi bahwa nol yang baru itu di sini. Maka semua hasil pengukurannya nanti dikurangi satu skala ini ya. Itu sering terjadi karena sudah rusak alatnya. Itu Anda pastikan dulu saat kalibrasi. Itu menyebabkan systematic error. Ya. Oke, kemudian ini berbagai alat dan bagaimana kita menghitung ininya ya, errornya ya. Jadi seperti ini alat uji ini, maka pasti separuh dari angka kecilnya ini ya, kira-kiranya ya. Nah, kalau misalnya pakai yang elektronik, kita sudah tahu paling belakang ini sudah yang signifikan. Kadang-kadang boleh ditambahin lagi setengah lagi dari ini gitu ya. Ditambahin lagi. Ini tergantung ininya, kebutuhannya ya. Ini sudah akuratnya sampai 2 di belakang koma kan berarti bisa ditambahin 0,005 gitu ya. Jadi seperti itu ya. Misalnya ya. Tapi kalau tidak, ini bisa Anda tulis sebagai plus minus 0,01 ya. Tergantung sedetail apa Anda yakin bahwa ini itu sesuai dengan resolusi timbangannya. Oke. Ini kalau analog ya. Jadi half of the smallest scale division. Kalau digital biasanya angka yang paling belakang ya. Jadi kalau di sini itu berarti misalnya sebulannya 13,5 plus minusnya 0,5 gitu ya. Kalau terlalu kecil sampai kita nggak bisa ngelihat lagi, maka ya ambillah yang sudah paling kecil itu karena mata kita sudah nggak bisa membandingkan lagi ya, apakah di tengahnya atau tidak gitu ya. Ya sudahlah, plus minusnya 1 dari ukurannya ini. Bisa juga seperti itu. Kalau digital scale, angka paling belakangnya biasanya ya. Nah, the smallest scale reading ya, plusnya 0,1.
contohnya seperti ini. Nah, ini muncul plusnya 0,1. Nah, kalau di sini berarti kita 29,7 plus minus 0,1. Nah, dia antara 96 dan 9,8. Nah, cara yang lain lagi adalah menggunakan persentase, ya, persentase. Jadi absolute uncertainty-nya tadi dibagi jumlah reading-nya kali 100%. Nah, itu dalam bentuk persen ya. Contohnya ini nih. Ini adalah yang absolut. Jadi absolut tadi bisa dari hasil rata reading-nya tadi, eksperimen berkali-kali, bisa juga dari alatnya, resolusi alatnya setengah skala gitu ya, atau kalau digital itu angka terakhirnya, nah, itu yang absolut. Nah, kadang-kadang itu bisa diubah menjadi persentase ya. Contohnya seperti ini. Misalnya kalau the measurement, ya. Oke, ini dibandingkan dengan yang yakinnya di sini ya 8 cm berarti sekian ini ya. Jadi sekian. Jadi 6,25% bisa dituliskan 8 cm plus minus 6,25% ya. Itu boleh cara seperti itu. Nah, ini contoh-contoh misalnya ya, nanti ini kan saya berikan linknya di untuk ini saya taruh di sudah saya taruh di MS Teams di bagian files ya materinya ini. Jadi ini dibagi ini jadi 10% dan seterusnya. Itu juga boleh ya. Kombinasi juga bisa ya. Contohnya ini kasus yang lebih rumit karena ada pengukuran benda yang berbeda-beda. Yang satu adalah speed dan yang satunya speed itu ada waktu dan ada jarak ya. Contohnya ini jaraknya, ini waktunya. Nah, bagaimana kita mengkombinasikan? Maka kalau di dalam persen error menjadi ini untuk apa ini? Untuk jaraknya, ini untuk waktunya dalam persen. Nah, kemudian kita ambil uncertainty-nya yang paling besar. Yang paling besar. Kenapa paling besar ya? Lebih hati-hati kan istilahnya ya. Saya ulangi lagi tadi slide-nya. Nah, ini jaraknya 16 plus minus setengah senti, waktunya 2 detik plus minus setengah detik. Kemudian dipersentasekan ya. Nah, setelah dipersentasekan pilih persentase yang paling besar ya. Itu juga bisa seperti itu ya karena kebetulan ukurannya tidak sama gitu kan ya, tidak sama. Nah, kalau absolute uncertainty-nya menjadi ya dikalikan saja 2 cm, maka dijawabnya adalah 8 cm per detik plus minus 2 cm per detik. Ya. Nah, nanti bisa dipelajari lagi. Jadi kita hitung persentasenya dikarenakan ini dua ukuran yang berbeda, kemudian dipilih yang besar dan kemudian dikalikan dengan hasilnya. Nah, hasilnya seperti itu. Ya, jadi boleh pakai persen, boleh pakai absolutnya ya. Tapi caranya tadi di basis dengan persentase yang terbesar. Nah, sekarang dimensional analysis ya. Dimensional analysis itu ya seperti kecepatan tadi, bahwa kita itu akan menghitung uncertainty-nya berdasarkan dimensi gitu kan ya. Nah, ini saya ingin oh iya mohon maaf tadi ya. Gambarnya mungkin tidak terlalu jelas karena saya ternyata masih optimize for video ya. Mohon maaf. Nah, sekarang justru saya mau menyetel video ya. Jadi saya tunjukkan dulu sebuah film yang menarik. Aduh,
Bentar, ini mana mouse-nya kok nggak keluar? Iya. I'm Walter Lewin. I will be your lecturer this term. In physics, we explore the very small to the very large. The very small is a small. Bentar. Ini adalah kuliah di MIT oleh seorang ahli fisika ya, yang saya kira ini beliau sudah oke sekali ya. Nah, oke. Fraction of a proton, and the very large is the universe itself. Nah, saya ulangi sedikit. Ini akan saya percepat nanti ya, karena waktunya sangat ini. I'm Walter Lewin. I will be your lecturer this term. In physics, we explore the very small to the very large. The very small is a small fraction of a proton, and the very large is the universe itself. They span 45 orders of magnitude, a 1 with 45 zeros. To express measurements quantitatively, we have to introduce units. And we introduce, for the unit of length, the meter, for the unit of time, the second, and for the unit of mass, the kilogram. And you can read in your book how these are defined and how the definition evolved historically. Now, there are many derived units which we use in our daily life for convenience, and some are tailored towards specific fields. We have centimeters, we have millimeters, kilometers, we have inches, feet, miles. Astronomers even use the astronomical unit, which is the mean distance between the Earth and the Sun, and they use light years, which is the distance that light travels in 1 year. We have milliseconds, we have microseconds, we have days, weeks, hours, centuries, months, all derived units. For the mass, we have milligrams, we have pounds, we have metric tons. So lots of derived units exist. Not all of them are very easy to work with. I find it extremely difficult to work with inches and feet. It's an extremely uncivilized system. I don't mean to insult you, but think about it. 12 inches in a foot, 3 feet in a yard, that drives you nuts. I work almost exclusively decimal, and I hope you will do the same during this course, but we may make some exceptions. I will now first show you a movie which is called The Powers of 10. It covers 40 orders of magnitude. It was originally conceived by a Dutchman named Kees Boeke in the early. I say speed, and that means the dimensions of speed. The dimensions of speed is the dimension of length, capital L, for length, capital T for time, and capital M for. Jadi dimensi dasar di dalam fisika itu hanya 3, yaitu length, time, dan mass. Ya. Semua dimensi itu turunan dari 3 ini. Ya. Kecepatan, panas, dan segala macam ya. Nanti nah, mungkin panas beda lagi ya. Ya, suhu ya, dimensinya. Coba kita lanjutkan dulu. Many other quantities in physics can be derived from these fundamental quantities. I give you an example. I put a bracket around here. I say speed, and that means the dimensions of speed. The dimensions of speed is the dimension of length divided by the dimension of time. So I can write for that bracket L divided by bracket time. Whether it's meters per second or inches per year, that's not what matters. It has the dimension length per time. Volume would have the dimension of length to the power 3. Density
would have the dimension of mass per unit volume, so that means length to the power 3. All important in our course is acceleration. We will deal a lot with acceleration. Acceleration, as you will see, is length per time squared. The unit is meters per second squared. So you get length divided by time squared. So all other quantities can be derived from these three fundamental. So now that we have agreed on the units, we have the meter, the second, and the kilogram, we can start making measurements. Now, all important in making measurements, which is always ignored in every college book, is the uncertainty in your measurement. Any measurement that you make without any knowledge of the uncertainty is meaningless. I will repeat this. I want you to hear it tonight at 3 o'clock when you wake up. Any measurement that you make without a knowledge of its uncertainty is completely meaningless. My grandmother used to tell me that, at least she believed it, that somewhere, Oke, saya percepat sedikit. Is proportional results. Why I prefer that to plot it, and here. So I said, Ini saya here, there's only one m here, difference in time will be the, and we find if we take the square root, we'll stop. I have to stand on that side, otherwise the apple will fall on my hand. That's not the idea. Hope that physics works. We have here, you could have said the following, proportional to. Oh, ini dia akan menunjukkan the length to an accuracy, the height of about 3 millimeters, no better. And here we have a setup whereby the apple is about 1.5 meters above the ground, and we know that to about also an accuracy of no better. Nah, ini akan menghitung kecepatan jatuh ya. Better than about 3 millimeters. So let's set this up. I have here something that's going to be a prediction of the time that it takes for one apple to fall divided by the time that it takes for the other apple to fall. H1 is 3 meters, but I claim there is an uncertainty of about 3 millimeters. Can't do any better. And H2 equals 1.5 meters, again with an uncertainty of about 3 millimeters. Nah, dia tentukan dulu uncertainty-nya ya, bahwa ini ada tinggi yang berbeda, kemudian uncertainty-nya adalah 3 mili ya, sehingga 0,03. Nah, benar ya, kira-kira ya. Jadi seperti itu. Nah, ini akan mengecek bagaimana menghitung kecepatan apa ya, gravitasi ya. Nah, so the ratio H1 over H2 is 2.000, and now I have to come up with an uncertainty, which physicists sometimes call an error in their measurements, but it's really an uncertainty. And the way you find the uncertainty is that you add the 3 here, and you subtract the 3 here, then you get the largest value possible. You can never get a larger value. And you'll find that you get 2.006. And so I would say the uncertainty is then 0.06. This is a dimensionless number because it's length divided by length. And so the time t1 divided by t2 would be the square root of h1 divided by h2. That is the dimensional analysis argument that we have there. And we find, if we take the square root of this number, we find 1.414 plus or minus 0.0, and I think that is a 2. That is correct. So here is a firm prediction. This is a prediction. And now we're going to make an observation. So we're going to measure T1
and there's going to be a number, and then we're going to measure T2, and there's going to be a number. I have done this experiment 10 times, and the numbers always reproduce within about 1 millisecond. So I could just adopt an uncertainty of 1 millisecond. I want to be a little bit on the safe side. Occasionally, it differs by 2 milliseconds. So let us be conservative, and let's assume that I can measure this to an accuracy of about 2 milliseconds. That is pretty safe. So now, we can measure these times, and then we can take the ratio, and then we can see whether we actually confirm that the time that it takes is proportional to the height, to the square root of the height. So I will make it a little more comfortable for you in the lecture hall. That's all right. We have the setup here. We first do the experiment with the 3 meters. There you see the 3 meters. And the time, the moment that I pull this string, the apple will fall, a contact will open, the clock will start. The moment that it hits the floor, the time will stop. I have to stand on that side, otherwise the apple will fall on my hand. That's not the idea. Stand here. You ready? Okay, then I'm ready. Everything set? Make sure that I have zeroed that button. Yes, I have. Okay, 3, 2, 1, 0. 781 milliseconds. So this number, you should write it down because you will need it for your second assignment. 781 milliseconds with an uncertainty of 2 milliseconds. We're ready for the second one. You ready? You ready? Okay, nothing wrong with being ready. 0, 0, right? Thank you. Okay, 3, 2, 1, 0. 551 milliseconds. Boy, I'm nervous because I hope that physics works. So I take my calculator, and I'm now going to take the ratio T1 over T2. The uncertainty you can find by adding the 2 here and subtracting the 2 there, and that will then give you an uncertainty of, I think, 0.08. Yeah, 0.08. You should do that for yourself. 0.008. Dimensionless number, this would be the uncertainty. This is the observation. 781 divided by 551. 1 point, let me do that once more. 781 divided by 551. 1417. Perfect agreement. Look, the prediction says 1.414, but it could be 1 point, could be 2 higher. That's the uncertainty in my height. I don't know any better. And here, I could even be off by an 8, because that's the uncertainty in my timing. So these 2 measurements confirm they are in agreement with each other. But you see, uncertainties in measurements are essential. Ya, itu hanya contoh bagaimana rumitnya membuat percobaan membuktikan bahwa apa itu? Uncertainty ini penting ya. Jadi penting ketika kita kemudian melakukan pengukuran ya. Nah, video tadi juga menunjukkan tentang dimensional analysis bahwa ketika kita melakukan suatu perhitungan dengan uncertainty, kita bisa melakukan perhitungan itu berdasarkan dimensinya ya, dimensinya. Jadi contoh problemnya adalah ketika dimensinya itu unitnya beda ya. Nah, pertama harus dibuat sama dulu ya
dibuat sama dulu, baru kemudian Anda hitung, dan kemudian misalnya kilometer ya semua jadi meter, atau kalau dia mol, nah, semua ukurannya di dalam liter menjadi mol gitu ya, terserah ya. Nah itu ada konversi-konversi yang menggunakan angka-angka eksak tadi, jadi tidak mempengaruhi signifikan figures-nya ya, dikalikan aja gitu ya. Jangan dibulatkan kalau angka-angka konversi itu. Oke. Nah, sekarang apakah kita kalau misalnya dalam menghitung itu menghitung semua uncertainty-nya, nah kita bisa melakukan dimension analysis dulu. Jangan-jangan ada dimensi-dimensi yang nanti akan bisa dihilangkan ya. Jadi cek dulu dimensinya, apakah ada yang saling cancel, multiply divide dulu, mungkin dikurangi, kemudian cek significant figures-nya ya. Nah, contoh ini nih. Contoh kalau ini konversi ya, masih konversi ya. Konversinya ini harus eksak ya kalau konversi ya, karena dia tidak perlu. Tapi kalau misalnya seperti ini, car advertise having gas mileage 15 km per liter, convert pada miles per gallon atau MPG ya, MPG ya. Ini ada angka-angka eksaknya. Kemudian, kalau kita lakukan, ini ada dimension analisisnya, dicoret-coret dulu, dicoret-coret, dan kemudian ketika sudah didapat, dipilih signifikan figures yang terkecil ya, terkecil. Di sini yang terkecil adalah yang angka 15 ini kan, 15 kan. Jadi akhirnya di sini 35 miles per gallon ya. Contohnya seperti itu. Mohon maaf saya agak cepat karena waktu kita terbatas. Jadi ini kemudian kalau temperatur misalnya ada skalanya harus dipastikan dulu kalau Anda konversi-konversi supaya biasanya kita paling aman menggunakan Kelvin ya. Ya, atau kalau ini ya Celsius lah ya. Kalau dari Fahrenheit harus dikonversi dulu ya. Seringkali konversinya ini agak rumit kalau di Fahrenheit. Tapi paling aman memang ada di Kelvin ya. Ya, oke, ini hanya menjelaskan bagaimana konversinya. Yang penting dalam perhitungan harus menggunakan ukuran yang sama, kan itu sudah tahu ya, tentu saja ya. Dan yang aman biasanya di dalam Kelvin. Ini misalnya ini contoh-contoh Kelvin ke Celsius dan seterusnya. Ya. Ini kalau density, nah sekarang kalau kemudian dua dimensi digabungkan, mass dalam kilogram, volume dalam meter kan sebenarnya kan, meter kubik ya. Nah, atau gram dalam sentimeter kubik. Nah, ini kemudian harus ada intinya di dalam dimensi itu harus ada kesesuaian ya. Contohnya ya. Sehingga kita sudah tahu ini rumusnya mass adalah density kali volume misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, contohnya bagaimana menghitung ini? Oh, ini masih konversi dulu ya. Oh, ini density copper adalah 8292, sekarang volumenya 10 ml, 10,0 ml. Berapakah? Nah, jawabannya adalah 89,2 ya, yang C ya, 9,2. Ya, nanti bisa dihitung sendiri ya. Specific gravity dia juga eksak ya. Kemudian ini ada contoh lagi, ini contoh-contohnya banyak di dalam kimia ya, karena mereka sangat teliti. Oke, ini contoh ya. Ya, nah itu kira-kira gambaran tentang dimension analysis. Biasanya kalau kita menghitung, nanti kita sederhanakan dulu, dikonversi pada ukuran yang sama, dicoret-coret, kemudian dikali-kalikan dan dijumlahkan atau dengan urutan tertentu, nanti signifikan figures yang terakhirnya itu harus sama dengan signifikan figures yang sesuai ya. Apa kalau dikalikan dia yang paling sedikit, kalau dijumlahkan dia di belakang komanya adalah yang paling sedikit. Nah,
Sekarang apa yang disebut dengan statistical uncertainty? Jadi kadang-kadang uncertainty-nya itu bukan karena alatnya, tapi sudah karena adanya error random itu. Error randomnya mulai diperhatikan ya. Kalau tadi itu eksak, nah, kita bisa absolut itu yang paling atas dikurangi yang paling bawah dibagi dengan jumlah eksperimennya. Tapi kadang-kadang kalau eksperimennya banyak sekali itu mungkin agak berbeda ya. Kita akan menggunakan yang disebut dengan statistik ya. Statistik ya. Oke, ini masih sama dengan yang sebelumnya penjelasannya. Oke. Nah, dalam statistik itu yang dikenal adalah mean dan standar deviasi ya. Standar deviasi. Jadi nanti akan ketemu di kuliah statistik, kira-kira akan seperti ini. Ini adalah sebaran dari probabilitas dari hasil pengukurannya ya. Yang paling banyak kan yang paling di sini ini frekuensi, ketinggiannya adalah frekuensi ya. Ini adalah frekuensinya. Ya ini belum sempat latihan ya. Ini adalah frekuensinya, kemudian nah, biasanya kita uncertainty itu bisa menggunakan absolute, bisa menggunakan percentage. Nah, bisa juga menggunakan uncertainty dalam confidence interval. Ya, ini ya uncertainty dalam confidence interval. Ini yang menggunakan statistik ya. Ya. Nah, kalau menggunakan statistik, angka-angkanya adalah mean value, lalu uncertainty yang berbasis pada confidence interval. Ya. Contohnya di sini misalnya apa ini? Ini spesifikasi itu bisa menggunakan dari manufaktur, kemudian dari angkanya. Nah, unless you can identify otherwise, assume that this are 95% confidence interval. Ini artinya yang dicantumkan itu sebenarnya kan juga dari hasil berkali-kali kan. Itu kita asumsikan 95% confidence interval. Misalnya tadi contoh yang sebelumnya kan pengukuran panjang kartu yang 220, 200, 208 sekali. Tadi itu kan baru 5 kali pengukuran. Jangan-jangan kalau 1 juta pengukuran beda lagi kan. Nah, kita menganggap bahwa rata-rata yang itu di dalam statistik masuk di dalam 95% confidence interval. Nah, nanti kita perdalam lagi di statistik ya. Nah, pokoknya ide dasarnya adalah di statistik itu untuk uncertainty-nya kita akan menggunakan yang disebut dengan standar deviasi. Ya, dengan standar deviasi. Standar deviasi adalah menghitung variasi dari hasil percobaan yang berulang-ulang. Ya. Ini adalah cara menghitungnya, nanti akan dibahas di statistik ya. Nah, kemudian biasanya dalam populasi normal, satu standar deviasi kanan-kiri ini mencakup 68,3% dari kejadian. Ya. Kemudian kalau 2 standar deviasi 95,4, 3 standar deviasi kanan-kiri itu 99,7% kejadian. Ya. Oke. If you cannot use statistics as a method random uncertainty, maka gunakan precision error dari alat ya. Oke. Ya, ini nanti ada juga T-distribution student. Ini kalau tidak kalau belum mendapat ilmu statistik agak sulit, saya hanya memberikan gambaran sekilas ya. Gambaran sekilas. Nanti kalau Anda praktikum awalnya Anda gunakan uncertainty dengan alat ukurnya ya. Tadi bisa dilihat alat ukurnya tergantung jenis alat ukurnya ya. Tapi kalau Anda sudah mengetahui statistik nantinya, misalnya ada sampel yang cukup banyak, kurang dari 30, maka menggunakan T-distribusi, maka Anda bisa hitung mean, standar deviasi, dan variance. Ya. Mean, standar deviasi. Dan bagaimana kita menggunakannya sebagai errornya ya, nah, kita menggunakannya seperti ini. Jadi ini adalah dari statistiknya, ini adalah standar deviasinya, ya. Ini adalah standar deviasinya, terus dibagi dengan pengamatannya, ya. Sehingga menuliskannya seperti ini. Ya. Jadi 5,60 plus minus 0,23. Ya,
kembali lagi, esensinya adalah begini. Kalau Anda melakukan itu cukup banyak percobaan, Anda bisa menggunakan statistik sebagai uncertainty. Ya. Tapi kalau tidak bisa digunakan karena percobaannya sangat sedikit, ya akhirnya gunakan dari ketidakpastian alat ukurnya. Ya. Kalau di contoh video tadi, karena dia hanya melakukan beberapa kali, bahkan dia hanya, ya kira-kira kalau waktu saya 0,002 second lah, misalnya seperti itu ya, dari alatnya itu. Itu ya boleh judgement dari beberapa kali pengamatan. Umumnya diambil uncertainty-nya itu lebih hati-hati, artinya lebih longgar, lebih besar angkanya. Ya. Tapi kalau dengan statistik kan kita jadi lebih yakin nih, angkanya jadi lebih apa ya, presisi. Nah, kemudian ini ada uncertainty dari bias, ini adalah systematic error, dan precision error-nya dari yang random error tadi ya. Nah, jadi diasumsikan dua-duanya adalah 95% confidence interval, ini terlalu detail, tidak akan kita bahas lebih lanjut, tapi idenya adalah dia dikuadratkan, dijumlahkan, terus diakar. Ya. Precision bisa menggunakan student misalnya, sedangkan bias error biasanya ini dibandingkan dengan kalibrasi. Jadi misalnya angkanya meleset sekian plus minus sekian. Jadi kan kalau kalibrasi itu hanya meleset dari angka sesungguhnya. Nah, propagation of error tadi sebenarnya sudah kita bahas sedikit, perkalian, penjumlahan ya. Jadi intinya adalah kalau kita mengukur, kemudian kita menghitung sesuatu, maka akan ada yang disebut dengan propagasi dari error. Ya. Nah, contohnya kalau di propagasi error, kalau menggunakan statistik itu sudah menggunakan RSS, root mean square ya, error ya. Jadi ini sudah root sum squares ya. Tidak usah kita detailkan, yang penting Anda tahu bahwa statistik bisa digunakan untuk menentukan uncertainty. Ya. Ya, contohnya misalnya density ini ya, ini ada T plus minus T, P plus minus P, ya. Kemudian berapa errornya, propagation errornya. Nah, kemudian di sini kita lihat ada delta P, ada delta T, kemudian dihitung sehingga angkanya seperti ini. Ya, ini bisa dilihat lagi dari materinya, mungkin tidak juga keluar di kuis ya. Tapi paling tidak kita mengerti bahwa ada cara seperti itu ya, ada cara seperti itu. Nah, summary ya, summary. Setelah ini kita akan sedikit melihat-lihat video yang lain. Summary-nya adalah gunakan kalau misalnya dia itu bias error ya, itu menggunakan instrumen uncertainty ya. Karena ini urusannya dengan sesuatu yang sifatnya sederhana ya, kalibrasi ya. Itu biasanya dengan instrumen uncertainty. Sedangkan kalau pengukuran ya, yang lebih bagus itu untuk random error itu menggunakan statistical uncertainty. Tapi kalau kita tidak mengukur dengan banyak sekali pengukuran ya, ya biasanya kita sederhananya menggunakan uncertainty dari alat ukur. Tapi kalau kita sudah melakukannya berkali-kali sehingga bisa menggunakan t-student ya, kalau kurang dari 30 kali atau lebih itu adalah pakai normal distribution kalau lebih dari 30 kali pengukuran. Nah, kita bisa menggunakan uncertainty berbasis statistik ya. Nah, apapun yang bisa nanti dilakukan, yang penting bahwa ketika kita mengukur, kita memasukkan uncertainty ya. Oke. Jadi saya sudah merangkum lagi. Jadi ada systematic bias tadi. Ini sebenarnya uncertainty-nya dengan alat ukurnya, yaitu alat untuk kalibrasinya saja. Nah, kalau syukur-syukur ini sudah bisa digeser sehingga sudah yakin sesuai dengan true. Sehingga kemudian kita bicara tentang precision error.
Di sini kita menggunakan uncertainty berbasiskan statistik. Ya, oke ya, berbasis statistik. Jadi masing-masing kita hitung, kita berkali-kali, kemudian nanti dapat rata-ratanya dan dapat plus minusnya dari standar deviasi. Ya, karena belum mendapatkan statistik t-student dan normal distribution, mungkin saat ini cukup mengerti gagasannya ya. Gagasannya kalau precision error kita menggunakan statistik uncertainty, kalau kita yang bias error atau pengukuran sederhana kita menggunakan dari alat ukurnya. Baik, tampaknya masih ada satu. Nah, sebentar, saya carikan dulu. Wah, saya lupa untuk menampilkan tanpa optimize ya, tanpa optimize for video ini. Sering gambarnya jadi kurang bagus. Mudah-mudahan masih kelihatan ya. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada 10 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan sambil saya carikan satu film lagi untuk apa? Oke. Oke. Ada pertanyaan, adik-adik? Oke, ini saya carikan film yang oke, bentar. Ini yang film apa ini? Oh. Oke, ini ada satu film lagi, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Nah. Mungkin agak cepat karena jam 3 ada kuliah lagi kita kan. Statistik ya. Kemudian sudah kelihatan. Ini kenapa ini saya tunjukkan karena sebenarnya terkait dengan apa itu cara melakukan eksperimen. Ya. Seats. Take your seats, please. Nah, masih Bapak tadi yang dari MIT tadi. Nah, dia melakukan percobaan bahwa nah, ini sebentar ya. Kata dia, menurut fisika pendulum itu hanya bergantung pada panjang talinya, tidak bergantung pada masanya. To make one complete oscillation. And we call that the period of the pendulum. And I derive in class that that period equals 2 pi times the square root of L over G. You already know what L is. If you don't know what pi is, you might as well leave right now. And G is what we call the gravitational acceleration, which is approximately the same everywhere on Earth, but it is very close in Boston to 9.80 meters per second.
And you will say, well, that's weird, meters per second per second. What that means is that if you have an object and you drop it from a very large altitude, very high, a few hundred meters high, and I dropped it with 0 speed, after 1 second, it will have a speed of 9.8 meters per second. But after another second, it will add to that 9.8 meters per second, so it's twice that. And after 3 seconds, it's 3 seconds. So now you understand why it is meters per second. And so that's the meaning of G. There's something weird about this equation. Something that must go against your intuition. And you shouldn't feel bad because it also goes against my intuition. So we have the pendulum. And suppose I bring the pendulum all the way out here. We call that the amplitude of the pendulum. And we let it swing back and forth. There's a certain period. But now we bring it out only this far. It doesn't have to travel very much at all. Doesn't that make a difference in the period? The equation says no, it doesn't. Because if it did make a difference, there would be in that equation the amplitude, which is not. And I'm going to demonstrate that to you, that it is quite remarkable that indeed that period is independent of amplitude if you don't go to extreme values of the amplitude. There's something else in here which is even more non-intuitive. And that is, doesn't it matter whether the bob, we call this the bob, whether it is 1 kilogram or 500 kilograms? You would think, well, that must be must make a difference in the period. But the equation says, sorry, it doesn't. And I'm going to demonstrate that to you too. We have here, by the way, if you ever want to test this pendulum, this equation for yourself, put in L equals 1 meter and use this number, you will get a period of 2.0 seconds. It's very easy to do at home. You make one meter, you put an apple at the bottom, and you swing it. The 1 meter has to be accurate. You see that it's going to be 2.0 seconds. Our pendulum that we have here is really the mother of all pendulums. Look at it. 15.5 kilograms, and the length of this pendulum is 5.21 meters. However, you must understand that it is very difficult to measure that to very high accuracy. And so there is an uncertainty in the measurement of the length that we have to be honest about, because we are physicists after all. And the uncertainty we estimate is about 5 centimeters. So we could be off by 5 centimeters. That means that is 1%, 5 centimeters is 1% out of 521. But since L only shows up as the square root, it means the uncertainty in the time that we predict is only 0.5%. And if you don't see the reason why the 1% becomes 0.5%, that's okay, then just forget about it. You take my word for it. So now I can make a prediction. So I predict using this equation. That's all I do. I put in 5.21, I put in 9.80, I multiply by 2 pi, and I make the prediction that the period of that pendulum is 4.58 plus or minus 0.02 seconds. Ya, dia melakukan percobaan dengan prediksi seperti itu. Sekarang eksperimennya digunakan untuk membuktikan, ya. Oke, saya percepat kemudian. Nah, dia kemudian melakukan percobaan. Ya. Ini dengan massa yang sedikit, ya, dihitung sampai 10 untuk dirata-ratakan.
Nah, ini 10. Yeah. Ya, kemudian dia catat hasilnya. Dia catat. I did not stop it. I really didn't. Nah, sekarang dia sendiri still sebagai counting. pendulumnya ya. Dia sebagai bandulnya. Okay, I have enough energy to give it one more attempt, but not to give it 2 more attempts. Okay. You ready? Okay. If I have a tennis ball in my hand, and Terlalu cepat ya. can't you count a little faster? Ya, terus dia hitung. And it will bounce back. Then potential energy. And the second one, it goes again higher. But why? If it goes, you may have noticed that you really. But if my hands shake a little, this whole Mana ini idea ya? of the Oh, dissipation hasilnya. of Oh, ini heat hasilnya. when it hits the floor. Now, the situation is difficult with a. Jadi setelah dihitung akhirnya dengan beban yang berbeda pun 4,58 plus minus 0,02, 4,57, 4,58 ya. Jadi hasilnya ini mengkonfirmasi satu teori bahwa osilasi pendulum itu hanya bergantung pada akar dari panjang talinya. Tidak ada kaitannya dengan massa ya. Jadi tadi massanya pakai bola dan masanya pakai diri dia sendiri dan hasilnya ternyata sesuai ya. Nah, itu sedikit film menarik sekali tentang bagaimana membuat percobaan ya tentang itu. Ya, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti videonya saya upload ke YouTube dan linknya saya taruh di MS Teams ya, di chat ya. Oke. Baik, saya tidak sempat memberikan latihan, atau mungkin nanti koordinasi dengan koordinatornya dikasih PR ya. Karena kita hanya 2 kali pertemuan, mudah-mudahan Anda bisa memahami bagaimana melakukan percobaan dan kenapa di percobaan itu kita harus mengukur dengan benar, tahu errornya, dari error itu tahu uncertainty, dari cara mengukurnya sendiri tahu berapa figures ya, signifikan figures ya, angka pentingnya ya. Mudah-mudahan pengetahuan ini semua bisa membantu nanti dalam Anda praktikum ya untuk melakukan pengukuran dan melakukan kalkulasi dengan benar ya. Sampai di sini dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.